Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Amma ba'du. Para jamaah, ibu-ibu muslimat Badayat Al-Mannan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji terguna barang-barang kepada mulina tiba disida Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan rahmatna, karuniana, inayahna, serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kancari tempat insyaallah barokah niki jasino saat sini kita salah satu lembaga di bawah naungan pondok pesantren Al-Mannan, jasino PAUD atau SD atau yayasan Raudatus Impian Al-Mannan Banyumanis. Alhamdulillah di saat ini kita berpertemuan di tempat ini guna untuk kepada jalanan atau menghadiri kegiatan rutin tiap bulan yaitu pengajian muslimat Badayat Al-Mannan. Sholawat salam bareng-bareng kepada hadirin di junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Dari para jamaah, ibu-ibu muslimat Badayat rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kirana terus kepada bulena tiba bersida Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya atas segala limpahan karunia nikmat-nikmatnya. Ya alhamdulillah, dengan karunia nikmat-nikmat bersida Allah subhanahu wa ta'ala sehingga saat ini mau kita pada malik bermuajah, mau kita pada malik terkumpulan di tempat ini guna untuk kepada mendengarkan diri kita hukum-hukum, ilmu-ilmu atau nasihat-nasihat siarah di dalam agama kita. Ya tentunya sino dengan lepas dengan karunia nikmat-nikmat si masih terjadi di tersida Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan selaku kita dari Abdul Syukur, mudah-mudahan selaku kesino jadi hamba-hamba si pandai bersyukur di bersida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari para jamaah sekalian muslimat Badayat rahimahumullah, dari awal meneh ucapan muka permulaan kalam. Nah, sebentar ucapan alhamdulillah. Nah, dari alhamdulillah sino salah satu dengan ucapan mulia. Jadi alhamdulillah sino ucapan mulia karena alhamdulillah sino dia sino kalimat atau lafaz mulia atau biasa disebut dengan kalimat thayyibah, kalimat si bagus. Karena kemudiannya menyebutnya bahwa alhamdulillah sino ucapan mulia, kalimat mulia. Karena alhamdulillah sino dia sino ucapan
puji sekaligus ucapan rasa syukur tiba kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Nah, dari ucapan alhamdulillah sino yang himpun dua, yang himpun puji, kanja yang himpun ucapan syukur tiba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang punya alhamdulillah sino ya sebagai salah satu permulaan. Ya salah satu permulaan dengan permulaan si telur. Sino berjalannya permulaan si telur sino. Ya sino permulaan hakiki, permulaan ideologi, kanca permulaan di ajli ta'zim. Nah, permulaan hakiki ya sino si berkekelan. Ya si awal-awal ini nara ngawadilnya. Apa sih no? Bismillah. Dalam permulaan hakiki, ya si awal-awal si nara dakulinnya, nara ngawadilnya. Sedangkan permulaan ideologi sino, ya permulaan atau ya si awal-awal lagu Arab ngawadilnya. Nah, sino karena permulaan ideologi sino ya alhamdulillah. Sedangkan permulaan di ajli ta'zim sino awal-awal cara kita mulia yang Nabi kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sino wassalatu wassalam. Sampai sholawat serta salam. Nah, lagu si tersebut perlu yang alhamdulillah. Ya sino permulaan itu, ya si awal-awal sini. Maka mau ada perhatian setiap kitab pembuka kitab pasti narak permulaan sini. Terdahuluin Bismillah, hamdalah, terus sholawat, serta salam. Walaupun dengan khutbah masih Arab meskipun membaca ya secara syir, lalu permulaan ideologi nasino di nasir si terbaca. Seharap alhamdulillah madahuluan sih alhamdulillah. Yang pernah sebut dia alhamdulillah sino lafaz atau kalimat mulia. Karena ia ucapan puji tiba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari ucapan kepada alhamdulillah sino berarti sino pujian atau sanjungan tiba kepada Allah. Nah, maka setiap amal, setiap pegawaian, si ule kembalinya tiba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pun tersebut ya amal atau pegawaian sino arahnya ibadah. Jadi setiap amal baik, si ulenya tiba kepada Allah, si lillahi ta'ala, maka sino tersebut ya jariah ibadah. Kan tersembahyang lillahi ta'ala boleh timpahnya terpuasa lillahi ta'ala daripada berhaji lillahi ta'ala yang pernah kembali yang pernah selaku pegawaian baik atau amal baik si tulakna bolehna tiba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut biaran ibadah. Nah, nengkamun pegawaian sini tersebut wahya jariah ibadah, maka ampun ngesah, ampun ngejari ibadah sino tentunya harus tegawi ia beserta atau dengan rukun-rukun. Nah, setiap ibadah sino ampun ngesah harus tegawi yang ada rukun-rukun. Sembahyang ampun ngesah sembahyang harus tegawi ia dengan rukun-rukun. Walaupun terpuasa, berhaji, hatta dengan nikah pun akhir sah akad nikah di sino maka harus negawi ya dengan rukun-rukun. Nah, walaupun masih puji, karena puji sino boleh nanti pada sida Allah, kembali nanti pada sida Allah, maka sandungan atau puji nanti pada sida Allah sino tersebut dia sebagai ibadah. Namun sebut dia jadi ibadah dari puji sino ampun jadi ampun ngestak ndak
harus tegawi ya dengan rukun-rukunnya. Yang boleh setiap ibadah pun tidak sampai kita tahu rukun-rukunnya. Sembahyang tidak sampai kita tahu rukun-rukunnya. Puasa tidak sampai kita tahu rukun-rukunnya. Haji pun tidak kita tahu rukun-rukunnya. Atau mungkin tenggawi ibadah sunnah, umroh misalnya, tidak kita tahu rukun-rukunnya. Nah, pun masih puji. Akan cari puji si awal harus tahu dulu rukun-rukunnya. Nah, dari ibu-ibu yang masih tidak ingat yang cuma nulakan pendengaran silai dengan para alim-alim silai, pada dengan tua, pada guru-guru. Sebab yang tanya dulu ibu-ibu yang kira duit rukun puji, kira duit rukun puji. Ibu yakin sebut dia kira rukun puji. Rukun puji sino luwena Arab 5. Desi 5 sino Hamid, Mahmud, Mahmudun alaih, Mahmudun bih, kanca siokot. Si pertama Hamid, si kedua Mahmud, si keteluna Mahmudun alaih, si keempatnya Mahmudun bih, si kelimana sino siokot. Yarana rukun puji. Nah, ingat tidak kan? Yang ular rukun puji sino luwena 5. Si pertama Hamid, si kedua Mahmud, si keteluna Mahmudun alaih, si keempatna Mahmudun bih, si kelimana sino siapa. Si pertama sino Hamid. Apa makna Hamid pada bahasa Anda? Hamid sino si memuji. Ingat, Hamid sino si memuji. Si keduanya Mahmud. Dua aran Mahmud nih. Hamid itu jarang lagu Mahmud. Dua aran Mahmud. Apa makna Mahmud? Si terpuji. Hamid si memuji. Mahmud si terpuji. Mahmudun alaih. Apa Mahmudun alaih? Pegawian si memuji. Dia sebutnya si ulama inti lapat puji atau pegawian si memuji. Mahmudun bih, si keempatnya Mahmudun bih, sebabnya terpuji. Syirot lapat atau kalimat ucapan puji. Nah, jelas deh. Nah, dari rukun puji sino 5. Si pertama sino Hamid, si memuji. Saya si muji secara zahir lah. Si memuji kita. Mahmud si terpuji. Saya si terpuji Allah. Mahmudun alaih, pegawian si memuji. Inti lapat puji. Pegawian si memuji. Ada sini. Kesembahyang, pegawian memuji. Terpuasa, pegawian memuji. Terlaji pada sini, pegawian memuji. Pokok tenggawi ketaatan, tenggawi ibadah, itu memuji. Dia inti lapat puji. Pada mereka berdoa, Allahumma rzuqni, masih terlapatan doa. Lalu ketika bertebaran kita, lalu berdagang, lalu bertani, ini ya inti doa. Berarti penjalanan doa. Nah, pun nasi puji, lalu kita beribadah, lalu kita nuntut ilmu, berarti kita gawe pegawean memuji. Memuji tunduk patuh di perintah nenek. Nah, si keempatnya sino Mahmudun bih. Apa artinya bro? Mahmudun bih. Sebabnya terpuji. Apa sebabnya pun terpuji kesida Allah. Apa sebabnya pun terpuji nenek. Apa sebabnya?
fadilahnya, kelebihannya, kemuliaannya, keutamaannya. Apa kelebihan, keutamaan, kemuliaan Gusti Allah dengan selaku makhluknya? Apa sih no? Nikmat. Yang berada Allah berfirman, fadlun minallahi wa ni'mah. Maka keutamaan, maka kemuliaan, maka kelebihan Gusti Allah sino nikmat. Ya bundena pun disebut dia nikmat kelebihan Gusti Allah. Karena makhluk di negeri bau datang nikmat. Selaku nikmat, selaku si bau nyenengang hati Gusti. Kan intinya nikmat itu nyenengang hati. Ya bahagia hati. Mau apa si melenta senang hati. Melenta rezeki mau kita keper senang hati. Nah, lalu selaku nikmat sino di ngarap lain sino dapat dengan dasida Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dari di nara sopo nikmat pun, di nara seke nikmat pun melainkan sino dapat dengan dasida Allah. Hatta misalnya ibu atau bapak, ina atau ama nyade anak belanja misalnya, inana nyade bijana belanja, atau bapaknya nyade bijana belanja rezeki. Dia pada zahirna ibunya bapaknya nyade ya rezeki pada zahirna. Lalu pada hakikatnya sino rezeki sino lenan dasida Allah. Karena caranya dasida Allah nyampean nikmatnya, nyampean rezekinya tiba makhluknya sino melalui makhluknya si lain. Temu misalnya bertemu anak balinta seduhan teh kupi tadi teh jajan ini rezekinya mulai ini jatah. Cuman kita sejadi tuan rumah cuman pihaknya sida Allah jadi wasilah, jadi kendaraan untuk penyampaian rezeki sida Allah di bapak itu. Nah, walaupun masih ibu bapak nyadi bijana belanja. Secara zahirna ia si ina, si ama nyadi anak belanja. Lalu pada hakikatnya sino lengan di sida Allah. Yang boleh dari ibu bapak ndak terpelit-pelit dia bijana. Kali dijajari sino karena arah riwayat menyebut dia bija anak kasino dia jadi penarik rezeki sebenarnya. Insya Allah pelit rezeki itu datang. Lalu pada turun kembali ke selaku batasin deh, tidak terlalu pelit, tidak terlalu boros. Nah sedang khairul umuri awsaduha. Karena sebaik-baik perkara, sebaik-baik perbuatan di tengah-tengah. Nah ini intinya pernah sebut sebabnya terpuji sino karena nikmat. Nah si kelima sino arahnya syigot, rukun puji si kelima sino syigot. Apa makna syigot? Lafaz atau kalimat puji. Nah, lafaz puji no jaluri subhanallah, lafaz puji alhamdulillah, lafaz puji la ilaha illallah, lafaz puji Allah akbar, lafaz puji dah la haula wala quwata illa billah, lafaz puji. Selaku sino kalimat thayyibah, selaku sino tertuju kembali tiba nenek tiba sida Allah. Lalu masih misal lafaz puji. Bagus, jadi dulu sama dulu yang cuman kurang ulang pendengar pesilai, pendengar ibu-ibu yang coba dia ulang kira rukun puji ya Hamid Mahmudun alaih Mahmudun bih anja syirwat. Ingat ya Arabnya rukun puji. Hamid, apa makna Hamid?
Nah, rupa itu. Hamid apa artinya hamid? Apa makna hamid? Si memuji. Mahmud si terpuji. Mahmudun alaih pegawaian si memuji. Mahmudun bih sebabnya terpuji. Syirat lapat atau kalimat puji. Dapat puji. Ini pada huruf syirat kalimat atau ucapan puji. Membaca tasbih, ucapan puji. Membaca hamdalah, ucapan puji. Membaca takbir, ucapan puji. Membaca kalimat la ilaha illallah, ya ucapan puji itu. Selapuna kalimat thayyibah, selapuna ucapan puji. Lagu ucapan puji kata para ulama, si paling sempurna ya sino kalimat atau lafaz alhamdulillah. Ya kemudian karena kalimat alhamdulillah sino yang himpun selaku puji no. Karena dengan makna dua alhamdulillah segala puji. Berarti selaku puji sino bagi Allah. Berarti selaku puji-pujian sino ulehna tipak dasida Allah. Baik yang marah puji-puji si empat misalnya. Baik puji si empat sino. Puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi hadis. Puji hadis bagi qadim. Puji hadis bagi hadis. Ya dan puji si empat. Puji qadim bagi qadim. Puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi qadim, puji hadis bagi hadis. Puji qadim bagi qadim, puji atau sanjungan atau pujian si qadim tiba si qadim. Di pujian khaliqno tiba khaliqno. Pujian desida Allah tiba desida Allah. Presiden William. Puji qadim bagi qadim, puji khaliq kepada khaliq. Puji Allah kepada Allah. Berarti puji khaliq no tipa khaliq no maksudnya puji Allah no tipa kunnah zat nemesa. Tipa kunnah zat no. Misalnya dia dalam Al-Quran nyebut dia ni'mal maula wa ni'man nasyir. Dari dasida Allah berfirman dengan yasino sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Saya kenalin. Dari dasida Allah berfirman dengan ni'mal maula wa ni'man nasyir. Yasino sebaik-baik pelindung, kanca sebaik-baik penolong. Jadi dasida Allah berfirman menyebut kunnah zat namanya. Nah berarti pujian sino kembalinya tiba dasida Allah. Yaran puji qadim bagi qadim. Si kedua sino puji qadim bagi hadis. Puji si qadim tiba si hadis. Puji si atas tiba si bawah. Puji khaliq no tipa makhluk atau puji Tuhan sino tipa panjang. Misalnya Al-Quran mara pujian dasida Allah tipa Nabi Muhammad, tipa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kemuliaan akhlak Nabi Muhammad. Apa makna dasida Allah Subhanahu wa taala berfirman wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Berbahasa sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang sangat agung. Sesungguhnya engkau Muhammad berakhlak yang sangat mulia. Atau pujian dasida Allah tipa Nabi, tipa hamba yaitu Nabi Ayub alaihi salam atas ketaatan Nabi Ayub sini. Apa ada dasida Allah sini berfirman, ni'mal abdu innahu awwab. Ni'mal abdu ya sino saya kenana ia domirna ya Nabi Ayub.
Ya Nabi Ayub sino sebaik-baik hamba. Ya kumbena pun aju mesin sudah Allah anak Nabi Ayub sino sebaik-baik hamba. Innahu awwab. Sesungguhnya ia Nabi Ayub sino amat taat, sangat taat tipa Tuhannya. Berarti dua. Nabi minta terpuji sida-sida Allah karena akhlak. Namun tersebut akhlak Nabi ini terbau nyebut dia. Yang mana Siti Aisyah doang ketika tertanya si para sahabat ngumde akhlak Rasulullah. Apa jawaban Siti Aisyah? Dari akhlak Rasulullah sino khuluqul Quran. Akhlak Rasulullah sino Al-Quran. Yang mana sebut Nabi sino Al-Quran berjalan. Yang Nabi karena Al-Quran berjalan nampak Al-Quran sino le akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lagu ini desida Allah muji hamba, Khalik sino muji pepiahan. Maka pujian sino saya pujina desida Allah muji Nabi minta. Lagu pada hakikatnya pujian sino ule tipa desida Allah. Desida Allah muji baginda Nabi. Pada hakikatnya desida Allah ya muji dirinya. Misalnya arah sopo tukang katanya luwe tukang balik, misalnya tukang biak balik. Tukang sini ia bangun balik, ia biak balik. Jari balik sini apa kena tukang tu? La ilah sang bagus na balik sini. Ini tukang ni ia biak balik. Wabah jari balik sini apa kan sang bagusnya balik sini. Ya pada lahirnya, pada zahirnya tukang sini ia muji balik, yang ngajum balik sini. Lagu pada hakikatnya tukang sini ia muji dirinya. Ya kumbena pun sebut dia muji dirinya karena ampuknya bagus balik sini karena ia mi'ain. Dia nang celak, ia balik sini, dia celak diri, dia berarti. Karena ia biar. Nang no pun dah sida Allah, dah khalik pun. Dia muji makhluk, dia muji hamba. Puji dan Nabi karena akhlak yang baik. Lagu pada hakikatnya, dah sida Allah, nah dia muji dirinya. Dia kumbena, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dah sida Allah, sinyiptaan selaku makhluk sini. Ganja perbuatan, ganja pegawaian ini sudah Allah ciptakan. Nah, yang pada saat jumlah piano sudah Allah pada hakikatnya sino ya muji dirinya, ya rana puji kodim bagi hadis. Jika teluna sino arana puji hadis bagi kodim, si hadis muji si kodim. Makhluk no muji khalik no. Hamba atau panjak sino muji Tuhan. Sini jadi keharusan, jadi kewajiban. Nah ini jelas puji sini tulaknya bolehnya tiba ke sini Allah. Misalnya pengucapan la ilaha illallah, ini puji hadis bagi qadimah. Atau oleh perbuatan atau pengakuan tahukah hak jadi makhluk, tahukah hak kolektif. Terus temaran diri terendah, temaran diri terhina, hak makhluk di hadapan Tuhan. Maka otomatis sino kita muji hak kodim, kita muji nenek. Misalnya pada pengakuan Nabi Isa alaihissalam tersebut dalam Al-Quran apa namanya? Ta'lamu ma bi nafsi wa la a'lamu ma bi nafsika innaka anta 'allamul ghuyub. Mara bahasanta Nabi Isa panganan sesungguhnya engkau ya Allah maha mengetahui apa syiarah li diri kaji. Sesungguhnya dasida maha mengetahui apa syiarah li diri kaji. Wala a'lamu ma fi nafsika. Lagu kaji tahu apa syiarah li zat. Itu pengakuan Nabi Isa
Sesungguhnya Syida merabasang ya Allah Maha mengetahui apa si arak di diri dalam diri gaji. Sedangkan gaji nau apa si arak di sabda. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui yang gaib. Yang boleh kita sino hakka dari makhluk si zohir. Hakka dari makhluk si kasat mata. Yang dari segi usul perbuatan dan ilmu. Amal sino hak makhluk. Anak nampak amal, nampak pegawaian. Sedangkan ilmu sino yang gaib. Ilmu sino hak khalik. Jadi hendak penua-nua nak beli ilmu. Kata ilmu sino berarti seda hakikat. Berarti temaran diri ku berdua ilmu. Padahal ilmu sino hak khalik. Hak sino amal. Yang puna Adam sino af'al perbuatan. Karena Adam pegawaian. Nah yang puna hak sino si zohir, si kasat mata. Baik di makhluk no terutama. Yang puna mentemili nilai manusia. Besi nampak itu apa? Munde si nampak, tidak semoga ya sindik deh. Dan lalu kita tebatur tepecu yang ada masjid beribadah, pecu yang ada santren, pecu yang nuntut ilmu, dan lalu hatinya tunjuk tak sang jeria hati, jarak karenanya, darah hak tu. Kita tu zohirna pecu misalnya dengan biasa kita tanam masjid, tanam santren beribadah. Apa Nabi kita bersabda apabila muda kita dengan sinu biasa ya lalu ada masjid no atau pesantren sinu fashhadu lahu bil iman husnuzon pada sedal pada Nabi nak saksian ya bahwa ya dengan sinu dengan beriman karena girang itu kita ya lalu untuk ilmu girang itu kita ya lalu beribadah ada masjid ada musalla ada pesantren. Kira kita yang gawe kebaikan-kebaikan fashhadu lahu bil iman. Maka saksian ikat Nabi bahwa ya dengan sino dengan beriman. Kecuali kita tebatur tenggawe maksiat, kita tebatur tenggawe kemungkaran, tetap husnuzon hati. Apa ngenta sang yakhtilaf, dah rendah aku. Sang yakhtilaf, jemaah sana hidayah. Karena kita tahu juga. Kumben apa nangano karena si nentuan bagus ndeta jemaah le akhirna. Jemaah di saat sakratul maut itu pedas. Kita tahu lalu kita si paju-paju marah diri tak takabur rasan ke jemaah yang ayat tak balik ngaten ke sisi Allah. Tinggal dalam kelalaian maka meninggal ke dalam keadaan su'ul khotimah. Kita dengan semua maksiat dan gawe lagu wallahu a'lam. Kita tahu jemaah di akhir hayatna sadikna hidayah sida Allah mau ya taubatan nasuha istighfar si ndik meninggal maka akhir hayatku husnul khotimah. Yang pun nabi tentang innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amal sino tergantung jemaah akhirnya. Yang pun berbeda, tidak tergantung deh. Baju sembahyang, baju wajib kita, aku meneng. Bareng-bareng. Nah ini adalah keberamar ma'ruf kepada saling nasihatin, kepada saling tejak. Pada mereka ngaji sini, yang ngajar sida, maha guru sino, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan muzakarah. Muzakarah kepada saling ingatan. Karena itu manusia al-insanu mahalul khata' wal isyan. Kan selaku dari syiaran insan, syiaran manusia sino ya kalau balik salah dan balik lupa. Maka kita sering-sering pada saling ingat mengingatkan. Daripada saling ingatan. Ya kadang-kadang puji hadis bagi kodim.
puji si hadis tipak si kodim, pengakuan Nabi Isa tipak Tuhanna tentang goibna, dia nanau apa si goib, apa si dia terlihat, si kasat mata sinu, yang apa ngena nyebutnya si tokoh ulama tasawuf arana, di sini Imam Junaid Al-Baghdadi ya. Dia nyebutnya apa ngena beliau mengatakan ada idraki idrakun. Ada idraki idrakun maksudnya sini ketiadaan mendapat itulah yang didapat. Apa kenana? Maksudnya sini sesuatu si kasat mata sini hak makhluk. Si nek kasat mata sini hak Tuhan. Yang pun balak di si agama ndak sangka si nek le apen hati. Dia kenana syukur kon. Nggak urusan ke apa sih dia tergita. Hati-hati deh. Karena sangka-sangkaan ke sini cerita saya, maka kata Nabi dia seburuk-buruk ucapan. Selengel yang ucapan buruk sangkaan si cerita yang tertimpa dengan lain. Yang boleh dengan si buruk sangka bercerita tertimpa dengan lain sini yang gawe dosa besar yang murakkab. Dosa balik si bersusun. Si pertama kan dia teman kenal, bisa jadi fitnah lalu. Si keduanya bisa jadi ya dari gibah. Dosa besarnya murakkab luwih persusun dosa pelikna tolong. Yang pun Nabi dengan ia kumwadon fa inna dhanna akdzabul hadis. Awas ndak sampai sida pada kita saling buruk sangka karena buruk sangka sinu ya sejelek-jelek ucapan. Selengel-lengel pembicaraan kata Nabi. Karena urusan nasib munculan datangnya sifat-sifat benci membenci, sifat saling dengki, sifat saling jawabnya sebabkan si buruk-buruk sangkanta. Dek, maka aku wah dirita bahwa kita tahu si gaib-gaib innaka anta allamul ghuyub, yakin bahwa itu Allah doang si dia perkara si gaib-gaib. Dek, ini kena ada puji hadis bagi qadim. Si keempat nasino puji hadis bagi hadis. Puji si hadis tipa si hadis. Puji makhluk no tipa makhluk no. Puji manusia tipa manusia. Namun puji manusia tipa manusia no dari kewajiban dari keharusan. Misal pujian Nabi tipa sahabat terbaiknya. Yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata baginda Nabi bersabda tentang Abu Bakar As-Siddiq? Nabi bersabda dengan la tala'atis samsu wa la gharabat min ba'di ala rajulin afdalu min Abi Bakrin As-Siddiq. Pemara bahasa anda la tala'ati syamsu wala gharabat. Ndik nara lengan petiuk jeluk, lengan tasrik sampai petelep jeluk sampai maghrib. Ndik nara lengan ujung timur sampai ujung barat. Mimba dia Nabi sewahan aku lakukan Nabi setelah aku. Sehingga fadlun, si lebih abdul, si lebih mulia dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Nabi dengan suwahan kemuliaanku kata Nabi ndek nara manusia si paling mulia selain dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ndek nara si bau malik kemuliaan Abu Bakar suwahan Nabi. Untuk bantu dengan riwayat gimana? Dengan selaku sisi sahabat Abu Bakar berjuang paling unggulnya, dia paling mulianya. Kita dengan segi keimanan, kita dengan segi kedermawanan, dengan kirang berinfak. Abu Bakar doang nomor seki. Yang pun dari riwayat dengan andena. Karena Nabi itu si beleknya iman Abu Bakar. Si beratnya iman Abu Bakar sino andina selaku umat Nabi Muhammad sino tepesopuk imannya selaku
Lengan zaman Nabi pada sahabat itu sampai akhir zaman. Tepiak kesupu iman selaku dan jadi seke ampuh terbandingan ya kanja iman Abu Bakar As-Siddiq makan di nebau masih si nemale setengah lengan berat belina iman Abu Bakar As-Siddiq. Si saking belina iman Abu Bakar. Yang punya sahabat Abu Bakar sini sebut nasi Nabi la tala'atis samsu wa la gharabat min ba'di ala rajulin afdalu min Abi Bakr As-Siddiq. Dinar lebih mulia dengan tasyrik sampai maghrib sewahan kemuliaanku dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dinar Abu Malik kemuliaan. Yang punya sahabat Abu Bakar As-Siddiq sini ya sahabat paling mulia dengan selaku sahabat. Bahkan dengan selaku sahabat kan sahabat terbaik Khulafaur Rasyidin. Sahabat simpat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini empat sahabat paling mulia. Lagu si paling mulia dengan simpat itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Baik dengan segi keimanan maupun dengan kedermawanan. Yang punya wah suatu ketika lagu bukan berarti sahabat si lain dek mulia deh. Misalnya sahabat Umar bin Khattab, sahabat Utsman bin Affan, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat mulia. Sahabat mulia, misalnya sahabat Umar bin Khattab. Ini kemuliaannya di bawah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Untuk kita dengan keimanan, dengan kuatnya iman sahabat Umar bin Khattab, untuk perhatian, tercerita oleh suatu hadis, riwayat, wah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia kenjakana nikmat, ia kenjakana senang nikmat li kebun kan pada kali bangkat nikmat sidang ngeder nikmat sidang pokok nikmat kak bangkat ini kan ada nikmat. Wah suatu ketika sahabat Umar bin Khattab sino nikmat gati li kebun sibuk li kebun sehingga saking sibuknya saking nikmatnya li kebun sino lali yang dengar suara muadzin di waktu sholat asar. Dengan perhatian ukat tukang azan manggil untuk sholat. Lalu ketika muadzin semua iqamah baru kaget sahabat Umar. Lali ya si kebunnya. Nah ketika dia iqamah baru aku udah tahu dengan sholat asar. Biar bu segera sahabat Umar bin Khattab sini membersihkan diri. Langsung bersuci langsung di pak masjid. Ketika sampai di masjid ternyata ketinggalan ya serokaat sahabat Umar. Masbuk pada bahasa itu. Masbuk ya serokaat. Sehingga apa kata sahabat Umar bin Khattab cilaka guna. Sebenarnya perbandingan dan cerita sibuk kita lihat bangkat punya ngeder. Sibuk kita berdagang kenyatakan rame dengan belanja. Nah ketika muazzin sini ngomong hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sanggup kita mendilin ederan. Sanggup kita nutup dagangan ini sebentar untuk menuhin panggilan akhiratmu. Berat deh. Kita bandingkan sahabat Umar penjaga dan nikmat di kebun ketika dengan iqamah baru subuh yang lalu ternyata dengan sholat sehingga sampai di pak masjid ketinggalan isi rakaat. Apa kata sahabat Umar itu cilaka. Usaha apa kata gara-gara engkau kebun merebasa, gara-gara IP kebun, gara-gara anda kebun, mia aku lalai ingat bersida Allah saat sino peken dengan kebun. Nah itu mudah kira-kira. Kuat iman gue itu pakai denang itu lagi ternikmat keris kedi jangan gue waktu asal terutama pun bapak-bapak aja tukang-tukang itu kadang-kadang menjadi perhatian tukang-tukang asar melalui karena mau zuhur jam 12 laut waktu sobat mau jadi awal waktu berjemaah lagu asar apa alasan dia tersemal ibn Bali kali nenek dia tersemal dia makhluk atau tidak leka
Kan takut le bos le makhluk Islam takut. Guna garis kedi. Kan kita yang takut khasyatillah, takut dipaneni lalu makhluk terhadap takut. Pada jamaah izin maaf pindah boleh bu bos sholat sebentar dulu waktu mana yuk babareh ganti ya setengah jam ke sholat setengah jam melebihin jam 5 setengah 6 telah aku amani hati-hati laun jangan telali si dan danda si dan nekang bacet trihinnya si bataran meninggal syahid mati lagu mati dalam keadaan lalai yang waktu hati-hati. Nah, dia kepada Al-Quran pada itu deh. Wa btaghi fi ma ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Pada perguna yang nikmat-nikmat apa siwah tadi kusida pada kusida Allah untuk dapat meta kesenangan, kebahagiaan akhirat. No, wala tansa nasibaka minad dunya. Lagu nak kepada tinggalan kesenangan dunia. No, enggak. Maksudnya hayya ala sholat yang telah dulu sebentar dunia nu beda akhirat nu selesai wassalam selesai zikir pantasyiru fil ardi kita malak dunia nu 6 jam kita dunia enggak 5 menit untuk akhirat wah seimbang wah ini mesti 5 jam dunia 5 jam akhirat cuma jauh enggak sekedip beda dari sini nih. Bahwa ada gambaran jarak subuh lalu makan misal. Jarak subuh lalu ada bangket. Waktu jam 12, berarti dengan jam 6. Itu balik siwa 10, sholat 12, 6 jam. Jam 12 mentelah sholat zuhur. Paling mau tidak berjamaah, paling 2 menit. Mau berjamaah kan uswe. Paling 15 menit. 15 menit barang 6 jam seimbang tawazun haram. Sesuai si doa anta sehingga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Insyaallah dunia anta bagus, akhirat bagus. Kamu bilang kalau tengah duduk sini lagu setuai doang hasanah. Dunia dan hasanah. Akhirat dia hasanah, dia baik. Keduanya deh akan lihat kita harus di dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita dunia anda seolah-olah kita pada hidup selamanya. Lalu ketika datang panggilan untuk akhirat, enggak sia-siayangnya, enggak laliangnya, seolah-olah kita mati jemaah kelemat. Kemudian kita dunia tidak ingat mati. Orang kita kayak pegawaian, ingat masa depan. Meta dunia petarget masa depan nabung lah. Mau beli perkara lah, terserah wanita berdosa kan deh. Mau beli mobil, kan mau kita nabung. Aku paling bagus deh. Akhirnya mau dunia akhirat, meta dunia akhirnya mau nyempur wayang rukun Islam. Anak bangkat pedagang. Ya, aku mau berhaji karena pun akhirat pada peluang kebuka dunia. Dunia tapi itu niru akhirat. Lalu pun akhirat tapi itu paling ini dari dunia. Dia pada pintu rezeki le dunia itu adalah perkara akhirat. Ini buka ya lalu terlalu pendek. Tapi intinya kedua nih. Ndak lon patasawuf sida kuninggalan dunia ibadah tuang anak mikir dia kelaparan jadinya kena tetap beda dunia lalu ketika datang panggilan akhirat mentelah sebenarnya kan ada rukun hakikat salah satu rukun hakikat itu kan ninggalan dunia saat terbaca ibadah tinggalan dulu dunia lalu kan ada rukun hakikat salah satu tinggalan dunia saat kepada beribadah ibadah tidak Allah. Nah inilah maksudnya puji hadis bagi hadis. Lagu kita kemuliaan kembali di bahasan. Nah, sahabat Umar bin Khattab ini ketika yang masuk pakaian dia ke botol langsung. Jadi bayangkan diri kita.
Bahkan suatu ketika riwayat menyebut, jadi sahabat Umar bin Khattab sino mele ngemali kemuliaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Mana-mana lek sekek kemuliaan. Yang pada suatu ketika sahabat Umar bin Khattab sino datang tiba Rasulullah. Datang tiba baginda Nabi untuk ingin pakang, untuk ingin nyerah setengah lengan seluruh hartanya. Misalnya 1 miliar keperang 500 juta untuk baca serahnya oleh Nabi. Untuk apa? Untuk fisabilillah. Nah impakang oleh jalan Allah. Tuhan impakang setengah dengan seluruh harta dan sahabat Umar bin Khattab. Apa ngana terus? Nah, negajadana bau si kumalik kemuliaan sahabat Abu Bakar. Lehal kedermawanan. Kedermawanan impak ke akhirat. Di kedermawan kadang kurang dari terkeper kadang kedermawan. Impak, kira dia berimpak di jalan Allah. Nah, untuk perkara akhirat, kanggo tersaling cemburuan. Ya bau, ya baju, masa pun dikubur baju. Harus terakhir itu. Ya bau, ya berilmu, masa dikubur ilmu, jadi taati menuntut ilmu. Ya bau, ya bersedekah, ku begawiannya. Aku bersedekah, kanggonya kena ada pastabikul khairat. Kita berlomba-lomba hal kebaikan. Nah ini contoh oleh sahabat Umar sino cemburu oleh sahabat Abu Bakar. Sehingga mele-male kemuliaan di sino berimpak impakannya setengah dengan seluruh harta. Merasa senang dia tahu masih penjulu sahabat Abu Bakar. Lalu ternyata ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq datang tiba Rasulullah untuk berinfak ke jalan Allah, kira serahnya sahabat Abu Bakar 100% seluruh lengan selapu hartana impakannya ya le jalan Allah. Serah oleh Nabi untuk kepentingan fisabilillah. Meskipun sempat ketegur si Nabi, kan selapu impakannya merebasan mereka untuk sida kan keluarga. Apa kata sahabat Abu Bakar? Cukup Allah dan Rasulnya. Yang saat sino tertunduk malu sahabat Umar. Apa mana? Ternyata memang benar bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq sino dia paling muliana setelah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu kita benda setengah lalu deh. Mula 1 juta kayak yang mana-mana 10 ju lah tempakan. Lagu ndak pada sida lun berdua kepeng 10 juta berimpak sida 10 yu. Dengan si berdua kepeng 1 siu berimpak 10 yu. Pada zahirna pada 10 yu. Lagu pada hakikatna belian impakan pahalana dengan si berdua kepeng 1 siu lagu 10 impak pada 10 juta. Kira dengan ibu-ibu. No. Apalagi yang beli wakaf semeter. Maaf nih. Si ibu-ibu kangkung dia mau yang beli 2 meter. Lalu si megang apansa semeter pendek. Nah. Akhirnya mereka 2 meter akhirnya tetap belian ya si kemampuannya gak sino doang. Lalu pada beli impakannya belian pahala dengan si kurang. Berarti dia kecemburuan akhirat. Pas dabekul khairat yang perkara akhirat. Seharusnya ada lebihan deh. Lalu tempatnya berlomba-lomba le kebaikan. Pada sini misal sahabat Umar kanja Abu Bakar. Maka saat berserah selaku hartana baru ampun ngaku sahabat Umar sino bahwa sahabat Abu Bakar As-Siddiq sino dia memang manusia paling muliana setelah kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bukan berarti sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali sino dia mulia. Coba minta pantul dengan akhir hayatnya. Dengan 4 sahabat sini. 3 sahabat mati syahid. Dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi mati syahid sini. Sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Ali bin Abi Thalib. Sedangkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia disebabkan karena sakit. Maka ternyata untuk kita dengan dene
dengan meninggal dunia karena sakitnya sebenarnya pada hakikatnya mati dalam keadaan mulia. Karena sakit sino dia jadi tohur. Cara nenek ujian itu sebenarnya. Kemudian apa bilang itu ujian sakit dulu. Karena kadang-kadang orang dosa sulit tampung sedang. Sehingga perlu yang itu ujian dulu. Ujian bala, ujian penyakit. Kesobar kita nerima yang gede. Nah, bunda kesabar, sakit aku alhamdulillah. Sabar, lalu tapi taubatnya putus asa. Maksudnya sabar saja sabar ini ketentuan nenek sambil kita berusaha di tolong obatnya di nenek. Antara itu syarat ngerebasa. Tetap anggota sehat ya ijamar itu bahwa yaspin mungku sakit nenek Allah di hatinya. Tapi kalau ya disebab karena obat-obatnya. Akhirnya buktinya Rasulullah minta meninggal sebab sakit. Abu Bakar meninggal sebab sakit. Mun sahabat Umar bin Khattab meninggal le waktuna sembahyang subuh. Jika ibadah le waktu daruku pada bapak. Ketika jadi imam le waktu naruku terus tebacok yang ada bahasanya. Disebut dengan arannya Lu'lu'ah atau Al-Fairus. Ini dengan Persia Majusi asli. Nah ini pembunuhan sini kesaksian langsung si sebininya si sahabat Umar bin Khattab. Nah ini salah satu dalil dengan nina sino di ngombe lalu berjemaah di masjid. Buktinya seninaknya si sahabat Umar bin Khattab tetap yang ngiringin sahabat Umar dan masjid berjemaah. Sampai-sampai saksiannya sahabat Umar bin Khattab terbunuh. Maka sahabat Umar bin Khattab sino meninggal dalam keadaan syahid. Ya sino mati syahid akhirat. Kan syahid no kaluluwena. Ada yang mati syahid dunia akhirat. Ada yang mati syahid akhirat. Ada yang mati syahid dunia. Ini karena ada waktu nebeta akhirat dan meninggal dunia sahabat Umar bin Khattab sino maka yang mau ia mati syahid akhirat. Kat ulama dah disebabkan karena doa si selalu dawamangna si sahabat Umar bin Khattab. Apa doa si selalu bacanya si sahabat Umar bin Khattab ampun data icarin sedesida Allah mati syahid. Doa si biasa baca sahabat Umar Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Itu doa biasa dalam. Allahumma rzuqni, sahabat Umar berdoa, ya Allah, tadi gaji rezeki. Kita muka berdoa karena Allahumma rzuqni apa biasa lewat takta. Menyebut rezeki apa lewat takta biasa. Kepeng. Yang dah selalu pecian. Rezeki no ya luwe, sehat no rezeki, permudah no urusan rezeki. Mau kita taubatan nasuha dan teman meninggal dunia rezeki. Mau kita mati syahid rezeki itu. Pada mana sahabat Umar sini apa? Allahumma rzuqni, ya Allah sadik gaji rezeki, syahadatan fi sabilika, mati syahid di jalan dengan waj'al mauti, kan jadikan mati gaji, pihak mati gaji sino fi baladi rasulika, le negeri Rasul dasi mulia, dia kata negeri Rasul mulia, mudah-mudahan meninggal dunia le tempat-tempat mulia, le majlis ilmu, le masjid, le tempat-tempat kebaikan. Ya majlis Rasulullah. Ini doa si selalu dawamah si sahabat Umar bin Khattab sehingga kesadik ya akhir kehidupan si syahid sida Allah Subhanahu wa taala. Nah, walaupun masih sahabat Utsman bin Affan meninggal dalam keadaan syahid. Mun sahabat Utsman bin Affan sino
ninggal dunia le waktu membaca Al-Quran. Surah apa bacanya sih? Surah Al-Kahfi. Kenyatakan membaca surah Al-Kahfi tegorok ya. Si Abdullah bin Sabah, Abdurrahman bin Sabah. Abdurrahman bin Sabah. Ini dengan Yahudi. Dan dia sahabat Utsman membaca Quran, surah Kahfi yang tegorok dia. Terus percikan darahnya sini setetes yang kena Al-Quran si bacanya. Pas le ayat si ngena waliyatalattob. Nyuruh kita lemah lembut. Pada lembut. Yang pun Al-Quran layak sini. Ketika waliyatalattob abangannya. Lagu menegakkan bid'ah dari ini. Lagu ulama lain abangan tujuan apa? Ake teringat jasa sahabat Utsman bin Affan. Ingat bahwa dengan sebab jasa sahabat Utsman bin Affan, ampuk dan bau menyebar Al-Quran. Memang Al-Quran ketulis dengan bahasa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lagu luwe nara sekek mushaf. Le zaman Umar bin Khattab tetap sekek mushaf. Lagu ketika le zaman Utsman bin Affan teluwe ang ya terperbanyak dari 10 mushaf. Terus ampuk terkirim ke Pak Gubernur. Mulai kan Madinah kok pusat kerajaan. Irak, karena Yaman, gubernur mulai. Tersadik ya terus disuruh memperbanyak. Sehingga sampai kita yang punya Al-Quran si bacaan penengah sinu arabnya mushaf Utsmaniyah. Kenapa sempurna ya oleh baca Utsman bin Affan. Yang pun abangan yang waliyatalattob. Karena dia kena darah sahabat Utsman bin Affan terus sehingga lepas waktunya tergorok ya si Abdurrahman bin Sabah. Nah kemuliaan dengan sahabat Utsman bin Affan sini terkenal dengan sifat hayya. Sifat malu. Yang pun suatu ketika baginda Nabi dia kena tokol-tokol, lebalina. Barita merebasan itu berkanjut. Maksudnya, empu pukang. Pukang itu kemudian pun Nabi lain. Karena kira yang tepu, pukangnya balik-balik. Ketika datang temunya sahabat Abu Bakar As-Siddiq, salam, waalaikumsalam. Temu tetap Nabi itu tepu pukang. Ketika datang sahabat Umar bin Khattab, temu sahabat Umar tetap masih pukangnya tempuh Nabi. Kenapa kira yang masih tetap. Datang sahabat Ali bin Abi Thalib tetap bukan Nabi tetap. Lalu ketika datang sahabat Utsman bin Affan langsung Nabi tenurunan kereng. Ternyata tetap perhatian si sebini ke Siti Aisyah. Suhan Nabi lalu sahabat itu tanya Nabi kita berbahasa, wahai Rasulullah, kan mulai yang perhatian sida. Ketika datang sahabat teman tua ada berbahasa. Karena Abu Bakar ini bapaknya si Aisyah. Berarti mentua Nabi. Umar mentuanya si Nabi Siti Hafsah hanya bapak. Ada keras dengan Umar. Ketika datang sahabat Abu Bakar kan tetap impong dah bukan tetap ditembung. Tempuangnya ditutup. Datang Abu Bakar ngeno. Datang Ali bin Abi Thalib ngeno tetap bukan tempuang. Lagu kumde ketika datang Utsman bin Affan segera sudah nutup bukan. Apa jawaban Nabi enggak? Wahai Aisyah, apakah ndekku lebih malu ke dengan Allah doang malu di pahya? Dari sini sahabat Utsman. Nah, yang kita torekahta lengan Datuk Jamaluddin, Datuk Manam, Guruntian Al-Maghfurullah dan guru tepi Allah yarham torekahta sampai nangke arahnya torekah ulutiyah. Apa ulutiyah? Penggabungan lapunya teman-teman. Nisbah tipe Utsman bin Affan. Apa nisbahnya? Sifat hayat. Malu. Malu marah diriku tahu. Malu marah diriku alim. Malu marah diriku mulia. Apa sifat malu? Apa sudahan marifat jahil pada diri. Dia nisbah tipe
Utsman bin Affan sifat hayya. Kita tahu urutannya dan mereka urutiah mereka sifatnya turut sifat hayya malu. Di semal na angkat si dengan, di semal na sanjung si dengan, di semal na parang aku mulia si dengan. Selalu tawaddu. Sifat mereka ya nih munasabah kan Abu Bakar berkata kenapa? Abu gabungan selanjutnya. Nah ini akan berdebatnya sahabat Utsman bin Affan. Sahabat Ali pun mati syahid. Nah, terbunuh ketika ginagin lalu tiba masjid untuk ngimamin sholat berjamaah sholat subuh. Tercegat di gerbang masjid. No. Nah, tertebas otaknya lalu pedang beracun. Saya nabasya yarana Ibnul Muljam Abdullah bin Muljam dino dengan Khawarij. Lagu mulia doang mati syahid doang selanjutnya. Lalu tetap Nabi menyebut ya sahabat Abu Bakar sino ya sahabat paling mulia. Yang buat najum berarti Nabi ngajum sahabat Abu Bakar karena kemuliaannya. Nah sini puji hadis bagi hadis ini ya jadi ibrah pelajaran kita. Yang bu kita sinunda karena arah dasarnya manusia muji manusia, makhluk muji makhluk, maka kita pada sini dari umat Nabi Muhammad sini kepada saling sanjung, kepada saling puji, kepada saling pangkon. Nah, terkira kepada saling teriak, tidak kepada saling rendahan, tidak kepada saling hina. Karena puji hadis bagi hadis. Nah, lagu nengkang ngumbe, nengkang semua. Yang kita nerima pujian, kita nerima celaan, hinaan, terendahan si dengan rendah pun. Ketika na puji itu si dengan, ketika na hina itu si dengan, nerendahan itu si dengan, tetap ngatin. Dah na berubah hatin. Dah gara-gara na ajum itu melonjak kayak hatin. Ketika ada celak bisa dengan teri hatin. Nah, jaga tetap hatin. Yang punya gambar si para ulama pada bicara ketika na sanjung itu, ketika na ajum itu si dengan jaga hatinu, lisanno mengucapkan alhamdulillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini zahir temuni. Nang alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Terus atinta namalu di pak nenek. Namalu kumbe na lisan dengan alhamdulillah. Puji nenek na kumbe na karena masih sebut na langenta. Sebut na aib ta. Sebut na keburukan ta dengan semuji ta. Ampun najum itu dengan karena yang kita bagus. Yang kita kelebihan ta. Di na kita kelangian ta. Di na kita aib ta. Sebut na sila alhamdulillah. Yang pun malu atin ta pipane ni sigo aib. Kumbe na pun malu atin ta. Di nara berbau tersebut nenek. Zahir batin tahu dua cerita apa tersebut. Nah ini ketika temu pujian hati-hati. Ketika temu hinaan pun masih tetap hati itu. Ketika hina celah itu si dengan buka aib fitnah itu si dengan ucapan na'udzubillahi min zalik la haula wala quwata illa billah. Atin tak nebu kusnuzon baik surga di Pak Rasulullah Allah. Kena diri tak alhamdulillah. Saya bersadi aku fitnah aku si dengan celak na aku si dengan buka na saib aku si dengan tau ku rasa sakit, tau ku rasa malu. Sehingga ini mau kita ilmu. Sehingga dek tabani buka aib dengan, dek tabani nyalahin dengan, dek tabani ngatakan tahu terasa. Dah boleh jadi aib terbuka nasi dengan kusnuzon di Pak Rasulullah. Ampun nak buka aib nasi dengan mungkin kita masih kurang bagus taubat dari Pak Nenek. InsyaAllah
kesalahan masa lalu munwah taubatan nasuha bagus taubat sebut naik ke sisi Allah. Oleh sisi Allah nyebutnya hilang dengan pikiran manusia. Cara bin Bani nyebut. Husnuzon tak urusan. Lalu muntebandingan antara ujian kejahinaan simbe lebih bahaya. Be lebih bahaya yang ngaju minta nangkat kita sanjung kita si dengar daripada narendahan celak hina itu. Dia bagusan. Ibu-ibu berat jawaban itu. Munaju minta untung dunia. Muna celak rendahan hina kecil dengan rugi dunia. Untung dunia lagu rugi akhirat. Rugi dunia lagu untung akhirat. Dia kebalik. Masa sumpah ini desi dengan berbeda. Kan dengar angkat burung telah cerita dengan burung yang lain. Mamiku mana maksudnya gurunya kalau belum mana guru yang akan betul pengen guru lain paling kumbe dengan sumpah kena kumbe ukurek ukebong deh lagu pra jawab mudah deh saraan itu terugi dunia lagu untung akhirat dia ucapan dia mudah coba sumpah itu dengan sumpah itu dengan fitnah itu lebih fitnah lima dengan ya barang tasawuf pergi arah pergi zohir bagian batin tasawuf hakikat banding anda pada yang mun pergi arah ada kisos tempelek ya dan pada lagu dan lebih tusin ya kisos dan aku lebih nomor dosa itu. Aku berat masih pergi tempelek tu aku tempelek kita rutin tempelek aku mun balasan kalangan pasti lebih terbalas. Si sekat sino balas kebaikan si lebih baik ini lebih berat. Mun balas kebaikan ketika si balas deh mun kalangan gantian balas. Ini sifat selaku dianggap selaku. Itu bareng-bareng belajar deh. Maksudnya nyebut sini beda yang mun menyangkut dalam bagi tasawuf. Celak, tidak celak. Hina, tidak hina. Sumpah, tidak sumpah. Kita bakat menjawab dengan itu. Sumpah itu dengan pada kita. Dan siaran dengan mukmin kata binta, al-mu'min laisa bihaqudin. Siaran dengan beriman sinu, di negirang balas dendam. Berarti muntajirang balas dendam di teman tahu hakikat salam le dalam sembahyang. Cuma ya assalamualaikum warahmatullah. Allahumma inni as'aluka ridha wal jannah. Salam berkiri Allahumma inni a'udzubika min sakhatika wan nar. Buat kamalan. Cuma doa yang potek kangis jadi assalamualaikum warahmatullah babur rahman. Nah, terbuka pintu kasih sayang. Assalamualaikum babur rahim. Terbuka pintu keadilan. Bedo tersekat adil ketika tersili. Ketika tersenang dia bau adil. Ketika silih berapa adil. Yang mau dengan kuat sino ketika tetap bau berlaku adil ya saat tersili. Nah, yang para ulama kata hakikat salam bekanan, hakikat dasino terdemen leh dengan si demen dek kita biasa. Di keredaan nenek tak kira berada si demen itu. Salam berkiri tetap demen leh dengan si demen leh kita. Nah ini berat ini. Aku jubikan syahad di kawan narnya berat. Contohnya amalan surga luwe enggawe. Lagu jaga di neraka itu berat. Hati-hati. Karena ngaji cuma
teori-teori ilmunya tasawuf pengamalan kan sasaran ilmu tasawuf sino akhlak budi pekerti ndek cekat mengucapnya pengamalan bau itu ngamalan budi pekerti akhlak berat deh kayak pendapat ulama jarang kita bau ngadu sifat temesa keluean kita pada ngadu sifat hewan. B contohnya lenge balas si kelengean sifat apa sih no? Hah? Sifat ular. Coba ular. Tanjul dia sempruna itu. Lenge balas si kelengean. Sifat ular. Kebagusan balas si kelengean. Dengan bagus itu telenge telia. Sifat apa ini? Sifat bebalu. Sifat buaya. Bilang jelo, yuk ya. Lagu lapar sekali cuma itu longkok. Sifat buaya. Terus, kebagusan balas si kebagusan. Jaza al-ihsan al-ihsan. Sifat apa ini? Dia ada sifat manusia ini. Siapa sifat? Bobo, kalbun, si gerang jalem begogo no. Ngerakan puas, girang sadik ia makan bilang jelo apa pada suruhnya mati ya. Kuda kadu nyerang si dengan kan. Denara ngadu buaya nyerang. Denara ngadu ular nyerang pasti kalbun. Pasti bobo. Balas kebaikan, balas kebaikan. Masih dengan sifat manusia. Cimbe sifat manusia dengan lengeh kita bagus lah ya. Kelengean balas si kebagusan. Ya sifat manusia, sifat Rasulullah. Berat yang bau masih. Dapat barang-barang itu deh. Ya sifat Rasulullah itu berat, kebagus dengan si dia bagus itu berat. Mun bagus dengan si bagus itu biasa. Biasa. Ya pada balas kebaikan si bagus itu balas kebaikan dengan si kebaikan si lebih bagus. Mun kejelekan minimal betul, dah balas. Jadi apalagi kita tahapan syariat, tahapan ulama dakwah, pada terus kontrol diri kita minimal mansomadan aja. Terluih-luih teduh yang munahin dengan saya luih teduhnya berarti wah dia dengan selamat. Mulai menyebut ujian, mulai bagus waktu, tengah anak mau nawah genjap 6 kurang sedikit dari dah ibu belum maklum mungkin cuma sedikit terakhir mun ujiannya dapal tuh kalian begini mulai puji itu dengan terjaga akhirnya ajarnya tentu berdoa ketika terima pujian Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun wa ghafirli ma la ya'lamun wa ja'alni khairan mimma yajunnun. Apa maknanya? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, tidak sida hukum gaji atas pengkat dengan sengajunya. Maksudnya apa hukum sih? Tidak sade agen yang takakku. Wa ghafirli ma la ya'lamun. Ampunin gaji atas apa sih tidak tahu si dengan sengaja gaji. Tidak tahu aibku, tidak tahu dosaku, dosaku. Wa ja'alni khairan mimma yajunnun. Kanjab dia gaji lebih baik dengan apa sih disebut gaji. Lebih guna. Ya, gaji lebih pecu dengan ucapan. Apa maksud? Lah, jadi alimnya, biar jadi lebih alim dengan ucapan dengan si yang you know doa si ajar di sini. Dia kena terjaga akhirnya deh, karena mendengar si terlena si sanjungan si dua pengkat ulama nomor itu halakan rukun hancurna diri seseorang sini
hancurnya diri seseorang sino lam ya'rif qadrahu ketika dia tahu dirinya. Maksudnya apa? Hancurnya diri dengan sino ketika lupa dirinya. Lupanya dirinya. Terlena si sanjungan sino. Bayu kayak perasaan arah rasa bangga. Oh, aku mulai cocok. Aku mulai lebih bagus dengan dia. Apa kata Nabi? Salah sun muhlikatun membinasakan. Terus binasa yang umat Nabi Muhammad itu suhumuto wahawan mutbah wa ijabul mar'i nafsah. Terus binasa yang itu dari umat Nabi. Sino apa sino? Suhumuto pelit, pikir, bakhil. Pun bakhil itu kan apa? Pelit kan biasa pelit nih. Kalau aku bakhil itu sangat pelit. Sangat pelit nih. Binasa yang wahawan mutbah hawa nafsu terus ikutin wa ijabul mar'i nafsah dengan si merasa bangga dirinya bertiara rasa takabur lebih baik dengan dia maka kata hadis Nabi haram ngeginta masyurga dengan si miskol hattakin min hardalin minal kif dengan syiarat kesombongannya meskipun seberat jarah dalam hati. Mudah-mudahan misalnya kita selalu sifat tawadhu. Karena ilmu sino mungkin tetap ngalir di pak yang rendah. Semakin temerendah, semakin hina, justru sida Allah mungkin mengangkat derajat kemuliaan. Kemudian dengan menuntut ilmu mereka yang mengibaratkan ilmu sino ibarat air, ade sino ibarat tanah. Ingat air sino mungkin mengalir deras, pipa tanah si lebih rendah. Jadi mungkin mengalir pipa si tinggi pasti kena semakin rendah, semakin tawadhu, semakin ilmu semakin ngalir terus. Mudah-mudahan bukan jauh sifat tawadhu salah satu sifat utama dalam takwa. Kalau waktu jam 5 lebih 37 menit tak boleh jam siang. InsyaAllah yang last menit sampai di kembali sejam maksudnya sampai di mana kemudian sampai lihat pertemuan pada saat ini lalu sinlikman kepada akhirin harap di pertanyaan harap sudah bertuan dengan menjelas Wak nggak jelas alhamdulillah tapi selalu kemerhatian. Kemudian ada pertanyaan sampai di pertemuan dari saat ini ya Rabu Sideman kepada akhirin kira dulu kepada lupa pada sekali kepada lupa kepada baca dulu zikir akhir mujabar kita bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah